Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak dapat berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, disilakan. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adakah yang masih mengingat apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Ya, strukturnya ada 3, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Kaidah kebahasaannya yaitu ada kata teknis, kata kerja fenomena, konjungsi kausalitas, dan konjungsi kronologis. Nah, anak-anak, minggu ini kita akan belajar cara menulis rangkaian data menjadi teks eksplanasi. Simak penjelasan berikut ya. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ada 4, yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua, menyusun kerangka teks dengan mengembangkan topik-topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli yang terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, bisa dari internet, buku, atau mengamati secara langsung. Yang keempat yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang utuh dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, ini contohnya misalnya topik yang kalian anak-anak ambil yaitu tentang fenomena alam. Kemudian, topik utama kita spesifikkan fenomena alam apa yang ingin anak-anak tulis. Misalnya, seperti ini yaitu bencana alam. Nah, nanti bencana alam yang ingin anak-anak tulis adalah misalnya banjir bandang. Nah, nanti anak-anak ingin menulisnya dengan urutan kronologis atau kausalitas. Yang dimaksud kronologis adalah urutan waktu dan kausalitas adalah urutan sebab akibat. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Contohnya ini Ibu ambil dari internet, yaitu web ilmugeografi.com. Nah, setelah itu Ibu rangkum ciri-cirinya atau penyebab terjadinya banjir bandang. Nah, ini untuk struktur identifikasi fenomena,
rangkaian kejadian bisa diambil pokok-pokoknya saja dan ulasan, yaitu pendapat dari anak-anak tentang kejadian tersebut. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi. Nah, tadi dari kerangka ini kita kembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh. Nah, ini seperti bencana banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume air yang besar. Nah, kita kembangkan volume air yang besar dapat menghanyutkan benda-benda yang ada dan membawa berbagai macam materi yang menyebabkan hancurnya rumah warga. Nah, kemudian rangkaian kejadian yang sudah kita ambil pokok-pokoknya tadi, kita kembangkan menjadi paragraf urutan sebab akibat dari teks eksplanasi banjir bandang. Nah, yang terakhir yaitu ulasan tentang pendapat anak-anak tentang terjadinya banjir bandang. Nah, seperti itulah anak-anak materi langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, nanti untuk tugas selanjutnya Ibu kirimkan melalui WA atau Google Classroom. Nah, apabila ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan kepada Ibu secara langsung ya. Semoga ilmu yang anak-anak dapatkan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.